Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Kak Felia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kimia tentang pH campuran, pengenceran, dan jenis reaksi dalam larutan. Oke, materi ini itu adalah sambungan dari materi sebelumnya, yaitu tentang asam dan basa. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita lihat dulu pH campuran. Nah, apa maksudnya pH campuran? Jadi misalnya, kalau ada dua zat atau lebih itu dicampur, kemudian kita disuruh untuk menentukan berapa pH-nya. Maka ada ketentuan untuk menghitung berapa pH campuran. Pertama kita lihat dulu. Kalau campurannya itu berupa asam kuat dengan basa kuat, berarti ini ada asam dan basa ya. Ingat, kalau asam dan basa itu dicampurkan, maka mereka akan bereaksi. Nah, gimana tahapnya untuk kita menentukan pH campuran dari campuran asam kuat dengan basa kuat? Kita lihat pertama, tulis reaksi setara. Berarti reaksi setara ini kita buat mula-mula, bereaksi, dan sisa. Atau istilahnya itu MBS. Berarti kita tulis reaksi setara, kemudian sertakan MBS-nya. Oke, kemudian, nah lihat, setelah kita buatkan, kita cukupkan data MBS-nya. Kita lihat nanti, jika keduanya habis bereaksi, berarti jika asam kuatnya habis dan basa kuatnya juga habis, maka pH campurannya itu sama dengan 7 atau netral. Nah, gimana nanti kalau misalnya ada yang tidak habis salah satu? Oke, kita lihat. Nah, jika asam kuatnya bersisa dan basa kuatnya habis bereaksi, jadi di sini jika asam kuat bersisa dan basa kuatnya habis bereaksi, maka pH campuran itu kita hitung didasarkan rumus asam kuat, karena asam kuatnya yang bersisa. Berarti intinya kita lihat rumusnya dengan siapa dia yang bersisa. Ingat, rumus asam kuat kemarin apa? Konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Oke, kemudian kemungkinan yang kedua, jika basa kuatnya yang bersisa, sedangkan asam kuatnya habis bereaksi. Maka, perhitungan pH campuran itu didasarkan dari rumus basa kuat. Ingat, rumus basa kuat itu adalah, kita lihat cari konsentrasi OH- dulu. Konsentrasi OH- sama dengan B kali Mb. Oke, ini berarti beberapa langkah yang harus kita lakukan kalau kita mencampurkan asam kuat dengan basa kuat. Dan untuk menentukan berapa pH-nya. Oke, kita lanjut. Misalnya kakak punya contoh. 50 mili H2SO4 0,1 molar dicampur dengan 100 mili KOH 0,1 molar. Tentukan nilai pH-nya. Oke, berarti maksudnya pH campuran ya. Nah, kita lihat di sini, zat kita yang pertama ada H2SO4. Ini maksudnya golongan yang mana? Oke, ini masuk golongan asam kuat. Kemudian dicampur dengan KOH. KOH itu termasuk basa kuat. Berarti campuran ini adalah antara asam kuat dengan basa kuat. Oke, otomatis dia akan bereaksi. Nah, langkah pengerjaannya bagaimana? Langkahnya, kita cari dulu mol masing-masingnya. Berarti di sini mol H2SO4 berapa dan mol KOH-nya berapa. Ingat, rumus mol itu M kali V. Jadi satu-satu. Mol dari H2SO4, rumusnya M kali V. M-nya molaritasnya 0,1 molar dan V-nya ada 50 mili. Maka didapatlah molnya itu 5 milimol. Oke, kemudian kita cari mol dari KOH. Dengan cara yang sama, M kali V, M-nya juga 0,1 molar, V-nya 100 mili. Oke, berarti di sini dapatlah molnya itu sebesar 10 milimol. Nah, saat kita sudah dapat mol masing-masing, kita tulis reaksi setara. Ingat, reaksinya harus setara.
Kita cek dulu. Ini ada reaksi netralisasinya, asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Oke, nanti akan lebih lanjut kita bahas tentang reaksi. Sekarang kita lihat di sini. Asamnya H2SO4 bereaksi dengan basanya KOH menghasilkan garam K2SO4 dan air. Nah, ingat reaksinya harus setara. Sini kita lihat dulu, yang gampangnya aja dulu. Di sini K-nya 2 ya, jelas di sini masih 1. Berarti otomatis di sini harus kali 2. Kemudian di sini H-nya jadi berapa? 2, ini 2, kali 1, 2, tambah 2, 4. Sini baru 2, berarti ini harus kali 2. Oke, berarti kita sudah dapat reaksi setaranya. S-nya udah ya, 1, 1, O-nya sini 4 tambah 2, 6, 4 tambah 2. Oke. Selanjutnya kita tuliskan MBS-nya. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, di sini kita sudah punya mol mula-mula dari H2SO4 dan juga KOH. Kita masukkan datanya. Mol mula-mula dari H2SO4 itu adalah sebesar 5 milimol. Kemudian mol mula-mula dari KOH itu 10 milimol. Nah, ingat kalau kita punya dua zat yang diketahui data mol mula-mulanya, kita tentukan siapa pereaksi pembatas. Nah, gimana cara mencarinya? Mol mula-mula kita bagi ke efisien. Reaksi pembatas adalah yang nilainya lebih kecil. Berarti ini 5 bagi 1, 5 ya. 10 bagi 2, 5 juga. Oke, berarti nilainya sama. Kalau nilainya sama, berarti keduanya habis bereaksi. Oke, kemudian sebelum itu kita lihat dulu saat keadaan mula-mula, mol K2SO4 dan H2O itu masih 0. Karena dia sebagai produk, belum terbentuk di awal reaksi. Sedangkan tadi H2SO4 dan KOH-nya sama-sama habis bereaksi. Berarti ini yang bereaksi juga 5 milimol, KOH-nya 10 milimol. Bisa kita cari berapa K2SO4 yang terbentuk? Bisa ya, tinggal bandingkan koefisien. Gampangnya, karena ini koefisiennya 1, H2SO4 juga 1, berarti molnya akan sama, sebesar 5 milimol. Kemudian H2O, koefisiennya 2, sini KOH juga 2, berarti molnya sama dengan KOH, 10 milimol. Oke, kita selesaikan. Ini habis. Kemudian terbentuk K2SO4-nya 5 milimol dan H2O-nya 10 milimol. Nah, ingat konsepnya tadi, kalau ada asam kuat dicampur dengan basa kuat dan kedua-duanya habis bereaksi, maka pH-nya sama dengan 7 alias netral. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini misalnya kakak punya 100 mili HNO3 0,03 molar dicampur dengan 100 mili NaOH 0,01 molar. Tentukan nilai pH campurannya. Oke, pH campurannya berarti kita lihat ya. Dengan cara yang sama berarti kita cari mol masing-masing dulu. Berarti mol HNO3-nya M kali V, M-nya 0,03 molar, V-nya 100 mili. Kita dapatlah molnya sebesar 3 milimol. Kemudian kita cari mol NaOH. Itu dengan cara yang sama, M kali V, 0,01 molar dikali 100 mili. Dapatlah 1 milimol. Ingat, HNO3 itu adalah asam kuat, NaOH adalah basa kuat. Berarti ini yang dicampur masih asam kuat dengan basa kuat. Oke, kita lanjutkan. Langkah yang pertama kita tulis reaksi setara. Oke, ini reaksinya sudah setara ya. Ini karena masing-masing valensinya 1. Oke, berarti ini sudah setara. NO3-nya, Na-nya 1. Oke, sip. Nah, kemudian kita buatkan reaksi MBS-nya.
mula-mula bereaksi sisa. Nah, di sini data mula-mulanya udah ada. HNO3 itu mula-mula 3 milimol, NaOH-nya 1 milimol. Nah, seperti tadi, kalau kita ada data 2 zat mol mula-mulanya, berarti kita harus cari siapa yang habis bereaksi, siapa reaksi pembatasnya. Berarti mol mula-mula bagi koefisien, cari yang nilainya paling kecil. Kita cek dulu, HNO3 itu 3 bagi 1 berarti 3. NaOH 1 bagi 1 berarti 1. Maka NaOH nilainya lebih kecil. Berarti NaOH sebagai pereaksi pembatas atau yang habis bereaksi. Berarti NaOH itu, oke, ini dulunya awalnya 0 ya, karena dia produk. Berarti NaOH-nya 1 milimol yang bereaksi. Bisa kita cari berapa HNO3 yang bereaksi? Saya tinggal kita bandingkan koefisien. Ini karena koefisiennya sama, otomatis yang bereaksinya juga sama, sebesar 1 milimol. Ini berarti yang terbentuk juga sama, karena dia koefisiennya sama-sama 1. Ini juga 1 milimol, yang ini juga 1 milimol. Oke, tinggal kita selesaikan. Ini HNO3-nya bersisa, 3 kurang 1 berarti 2 milimol. NaOH-nya habis. Kemudian NaNO3-nya terbentuk 1 milimol, H2O-nya juga 1 milimol. Nah, ingat konsepnya tadi, kalau asam kuat dan basa kuat dicampurkan, dan ternyata yang bersisa itu adalah asam kuatnya. Maka untuk mencari pH, kita lihat dari rumus asam kuat. Berarti kita harus cari dulu konsentrasi H+-nya. Nah, sebelum itu, nanti kan kita butuh Ma ya. Oke, coba dulu. Ini prinsipnya asam kuatnya bersisa. Berarti kita butuh Ma. Di sini baru mol. Berarti untuk mencari Ma, itu mol asam yang bersisa, karena yang bersisa itu asam, dibagi volume total. Kenapa kita pakai volume total? Karena dia telah dicampur. Berarti volumenya sudah volume campuran. Oke, berarti mol asam sisanya ada sebesar 2 milimol. Kemudian volume totalnya berarti 100 tambah 100 sama dengan 200 mili. Oke, ini udah dalam milimol, ini mililiter. Oke, dapatlah molaritasnya itu 0,01 molar. Atau kalau kita jadikan bilangan 10 pangkat, ini 10 pangkat min 2 molar. Oke, kita udah dapat Ma. Kita masukkan ke rumus konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma. Ini rumus mencari konsentrasi H+ dari asam kuat. Nah, A-nya di sini asamnya HNO3. Ingat indeksnya di sini hanya 1, berarti valensinya juga 1. Jadi 1 Ma-nya dikali 10 pangkat min 2. Dapatlah konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 2. Otomatis kita bisa dapat pH-nya turun ke bawah, pH sama dengan 2 ya. Kita masukkan rumus min log konsentrasi H+, min log 10 pangkat min 2, maka dapat langsung pH-nya 2. Oke, itu untuk campuran asam kuat dan basa kuat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang B-nya, campuran dari asam kuat dengan asam kuat. Oke, kalau ini sama-sama asam, berarti tinggal kita masukkan rumus konsentrasi H+ campurannya. Rumusnya Ma kali Va kali A, ini untuk yang pertama, asam yang pertama, ditambah Ma kali Va kali A, asam yang kedua, sampai nanti berapa jenis asam yang kita campurkan. Berarti rumusnya untuk satu buah asamnya yaitu Ma kali Va kali A. Nah, di sini dibagi dengan volume totalnya. Oke, ini rumus yang pertama. Kemudian yang C-nya. Oke, yang C-nya campuran basa kuat dengan basa kuat.
Kalau yang ini asam kuat dengan asam kuat, kalau basa kuat dengan basa kuat, rumusnya mirip, tinggal ganti yang kita cari adalah konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- berarti Mb kali Vb kali B tambah Mb kali Vb kali B dan seterusnya dengan rumus yang sama. Dibagi volume total. Ini rumus untuk campuran basa kuat dengan basa kuat. Oke, jadi ini mirip ya. Bedanya kalau yang ini asam, kalau yang ini basa. Kita berikan contohnya, misalnya 100 ml KOH 0,01 molar dicampur dengan 100 ml CaOH 2 kali 0,01 molar. Tentukan berapa pH campurannya. Oke, ini karena dia dicampur berarti pH-nya pH campuran. Oke, lihat di sini zatnya KOH adalah basa kuat. CaOH 2 kali juga merupakan basa kuat. Maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang ini. Oke, kita salin rumusnya. Konsentrasi OH- sama dengan, karena di sini dua zat yang dicampurkan, berarti Mb kali Vb kali B, anggap ini untuk KOH. Kemudian ditambah Mb kali Vb kali B, ini untuk CaOH 2 kali. Dibagi volume totalnya. Kita masukkan angkanya. Di sini KOH M-nya sebesar 0,01 molar, volumenya 100 ml, B-nya atau valensi basanya, OH-nya itu 1. Ditambah untuk yang CaOH 2 kali, M-nya juga 0,01 molar, volumenya 100 ml kali valensinya di sini 2, karena indeks untuk OH-nya itu 2. Dibagi volume totalnya. Volume total berarti di sini ada 100 tambah 100 jadinya 200. Nah, kita selesaikan. Ini coret, ini coret. Oke, berarti kalau ini kita coret, ini sisa 1 tambah ini coret dengan ini sisa 2, berarti 1 tambah 2 per 200 ya. Berarti 3 per 200. Berapa dapatnya kalau 3 per 200? Oke, berarti 3 per 2, 1,5 kali 10 pangkat 2. Ini nolnya 2. Oke, berarti kita sudah dapat konsentrasi OH-nya. Nah, sekarang dia mintanya pH. Ingat, kalau konsentrasi OH- yang kita peroleh, berarti kita harus cari pOH dulu. pOH min log konsentrasi OH-, berarti min log 1,5 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini tarik ke depan berarti 2 kurang log 1,5. Ini baru nilai pOH. Yang diminta soal itu adalah nilai pH. Ingat, berarti nilai pH 14 kurang pOH. Jadi kita masukkan angkanya 14 dikurang 2 kurang log 1,5. Berarti di sini kurung ya. 14 kurang 2 berarti 12. Min ketemu min berarti positif, 12 tambah log 1,5. Oke, berarti ini pH-nya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bahas tentang pengenceran. Nah, apa itu pengenceran? Pengenceran itu adalah penambahan pelarut atau air untuk memperkecil konsentrasi larutan. Nah, jadi proses pengenceran itu adalah penambahan pelarut atau air biasanya untuk memperkecil konsentrasi larutan. Nah, rumus untuk pengenceran itu adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Oke, sini kita lihat keterangannya. M1 itu adalah molaritas larutan sebelum pengenceran, kemudian V1 volume larutan sebelum pengenceran. M2 itu adalah molaritas larutan sesudah pengenceran. V2 adalah volume molaritas sesudah pengenceran. Nah, di sini misalnya kakak punya contoh. Berapakah volume larutan H2SO4 2 molar yang dibutuhkan untuk membuat larutan 200 ml H2SO4 0,5 molar? Oke, lihat di sini awalnya kita punya konsentrasi H2SO4 itu sebesar 2 molar.
kita mau buat larutan yang konsentrasinya lebih kecil, yaitu 0,5 molar. Artinya kita harus melakukan pengenceran. Nah, di sini larutan yang mau kita buat itu volumenya 200 ml. Jadi berapa volume H2SO4 2 molar ini yang harus kita gunakan supaya kita bisa membentuk 200 ml H2SO4 0,5 molar. Oke, berarti ini konsepnya pengenceran, kita tinggal masukkan rumusnya. Oke, kita lihat dulu yang diketahui, kita anggap M1-nya itu ini, sebelum pengenceran itu 2 molar. M2-nya yang mau kita encerkan, hasilnya itu 0,5 molar. Kemudian V2 berarti 200 ml. Yang ditanya berapa volume larutan awal atau volume larutan sebelum pengenceran, berarti V1. Nah, jawab, kita tinggal masukkan rumusnya. Berarti M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. V1-nya yang ditanya. Berarti kita misalkan aja nanti V1. M1 itu ada 2 V1, kemudian M2-nya 0,5 kali V2 200 ml. Oke, ini ada M di sini, ada M, itu bisa kita coret. 2M dengan 0,5M berarti 2 dibagi 0,5. 4 ya. Berarti V1 sama dengan 200 ml bagi 4. Berarti kita peroleh 200 bagi 4 berarti 50 ml. Berarti volume dari H2SO4 pekat yang 2 molar ini, yang lebih pekat ini, kita butuhkan sebesar 50 ml. Nah, itu konsep dari pengenceran. Jadi, fungsi pengenceran itu adalah untuk memperkecil konsentrasi larutan dengan cara menambahkan pelarut atau air. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas jenis reaksi dalam larutan. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis reaksi dalam larutan. Mungkin kita ada yang sudah familiar, ada juga mungkin yang belum. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana jenis-jenis reaksi dalam larutan. Pertama, ada reaksi antara asam tambah basa, yaitu menghasilkan garam tambah air. Oke, ini yang sering kita gunakan. Ini disebut sebagai reaksi netralisasi. Asam tambah basa itu menghasilkan garam tambah air. Kita lihat contohnya. Misalnya, kakak punya HCl. Ini adalah asam kuat. Ditambah NaOH. Ini adalah basa kuat. Menghasilkan garam, NaCl, dan air atau H2O. Nah, kenapa di sini terbentuknya NaCl dari reaksi HCl dengan NaOH? Kita lihat dulu ion masing-masingnya. Berarti HCl itu akan terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. NaOH juga terurai menjadi ion Na+ dan OH-. Nah, kita tinggal gabungkan ion yang berbeda muatannya. Di sini berarti garam yang akan terbentuk itu adalah Na+ gabung dengan Cl- sehingga terbentuklah NaCl. Sedangkan H+ gabung dengan OH- itu membentuk H2O. Oke, seperti itu proses terbentuknya garamnya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya kakak punya asamnya H2SO4, basanya KOH, garamnya K2SO4 dan air. Ingat, setiap reaksi kimia itu kita harus lihat dulu dia setara atau tidak. Nah, dalam penyetaraan reaksi itu reaksi kimia harus setara. Dalam persamaan reaksi ya, reaksi kimianya harus setara. Oke, berarti di sini udah kakak setarakan. Ini terbentuknya K2SO4, otomatis K-nya di sini KOH-nya harus 2. Kita lihat ion yang terbentuk. Di sini H2SO4 berarti ada ion 2H+ tambah SO4 2-, kemudian di KOH itu ada ion 2 ion K+ dan 2 ion OH-. Nah, awalnya ini kan K+ dan OH- aja. Sedangkan si K+ ini dia akan berikatan dengan SO4 2-. Nah, kalau dia mau membentuk senyawa, jumlah muatannya harus sama. Makanya si K-nya harus dikali 2.
supaya 2 kali plus 1 hasilnya plus 2. Ini min 2. Berarti nanti dia membentuk senyawa netral K2SO4. Kemudian di sini H+ dengan OH- membentuk H2O. Oke, seperti itu cara membuat reaksinya. Kemudian jenis reaksi yang kedua itu ada reaksi antara oksida asam ditambah basa, itu hasilnya masih garam dan air. Kenapa? Karena oksida asam ini masih bersifat asam ya, cuman dalam bentuk oksidanya. Nah, lihat oksida asam kemarin kita udah bahas di teori asam basa Lewis ya. Oksida asam itu adalah oksida non-logam. Berarti non-logam yang terikat dengan oksigen membentuk senyawa. Itu namanya oksida asam. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada CO2. C itu non-logam. Berarti CO2 adalah oksida non-logam atau oksida asam. Bereaksi dengan basa, contohnya NaOH, akan menghasilkan garam tambah air. Nah, di sini garamnya dari reaksi CO2 tambah NaOH, itu yang terbentuk garamnya adalah Na2CO3. Kemudian tambah H2O. Oke, nanti reaksinya tinggal disetarakan. Kemudian contoh yang selanjutnya ada SO3. SO3 itu juga termasuk oksida asam ya, atau oksida non-logam. Tambah basanya KOH menghasilkan K2SO4 tambah H2O. Oke, ini jenis reaksi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada reaksi antara oksida basa tambah asam menghasilkan garam tambah air. Oke, ini juga sama, dia masih bersifat basa, cuman dalam bentuk senyawa oksida. Ingat, oksida basa itu adalah oksida logam ya, logam yang berikatan dengan oksigen membentuk senyawa. Kita lihat contohnya. Na2O. Na itu logam natrium golongan 1A. Dia bereaksi dengan asam yaitu HCl, hasilnya garam NaCl tambah H2O. Oke, kemudian contoh selanjutnya misalnya CaO. Ca itu juga logam kalsium golongan 2A. Bereaksi dengan asam misalnya HNO3, maka dia akan membentuk garam CaNO3 2 kali tambah H2O. Oke, kemudian yang keempat, ada oksida asam yang bereaksi dengan oksida basa. Hasilnya garam. Oke, kita lihat contohnya. Nah, misalnya seperti ini. Oksida asamnya misalnya CO2 tambah dengan Na2O, maka menghasilkan garam Na2CO3. Oke, tinggal digabungkan ya. Kemudian misalnya ada P2O5 ditambah BaO 3 buah. Berarti hasilnya Pa3PO4 2 kali. Ingat prinsip pertukaran muatan atau kali silang ya. Berarti di sini Ba karena dia golongan 2A maka muatannya plus 2. Sedangkan PO4 itu ion poliatom yang muatannya min 3. Maka di sini dia tukar cincin. 2 adalah muatan untuk Ba, 3 adalah muatan untuk PO4. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut yang kelima. Nah, logam apabila bereaksi dengan asam itu akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Ingat gas hidrogen berarti H2. Kita lihat contohnya. Misalnya ada Mg bereaksi dengan asam. Sini contohnya adalah HCl. Maka terbentuk garam MgCl2 dan gas H2 atau gas hidrogen. Contoh lain misalnya kita punya Al. Bereaksi dengan asam sulfat H2SO4, hasilnya Al2SO4 3 kali tambah 3H2 atau aluminium sulfat dan gas hidrogen. Nah, ingat lagi, kenapa hasil garamnya ini itu terjadi? Karena di sini duanya itu merupakan muatan dari ion poliatom SO4. Karena SO4 itu muatannya 2-.
Kemudian Al itu logam golongan 3A sehingga muatannya plus 3. Jadi di sini 3 itu muatan untuk Al, 2 itu adalah muatan untuk SO4. Jadi dia tukar muatan atau tukar cincin istilahnya. Oke, kemudian yang terakhir, yang keenam. Nah, ada garam 1 tambah garam 2 itu akan menghasilkan garam 3 tambah garam 4. Oke, berarti ini garam direaksikan dengan garam. Ini prinsipnya hampir sama dengan reaksi yang pertama, cuma di sini sama-sama garam yang direaksikan. Dia juga terjadi tukar ion. Nah, misalnya contohnya, kakak punya NaCl tambah K2SO4. Maka dia akan menjadi Na2SO4 tambah KCl. Kenapa hasilnya ini? Karena dia terjadi pertukaran ion di antara mereka. Kita lihat ionnya dulu. NaCl ada Na plus Cl min, karena di sini koefisiennya 2, berarti masing-masing ada 2. Kemudian K2SO4 itu terdiri atas 2 ion K plus dan ion SO4 2 min. Nah, garam yang terbentuk itu adalah hasil pertukaran ion di antara mereka. Berarti K sini positif mengikat yang negatifnya, berarti KCl, ini dia. Kemudian Na-nya positif di sini, berarti mengikat yang negatif di sini. Berarti Na2SO4. Na-nya ada 2 buah. Seperti itu. Contoh selanjutnya, misalnya kakak punya garam kalsium nitrat CaNO3 2 kali. Direaksikan dengan garam barium sulfat BaSO4 menghasilkan garam 3-nya yaitu barium nitrat dan kalsium sulfat. Oke, kita lihat di sini mereka cuma tukar pasangan atau tukar ion ya. Kita lihat ion apa saja yang ada pada CaNO3 2 kali atau kalsium nitrat. Berarti ada ion Ca2+, ini terurainya jadi Ca2+, dan 2 buah ion NO3-, ion nitrat. Kemudian BaSO4 terurai menjadi Ba2+ dan SO4 2-. Tinggal kita ganti pasangannya. Berarti Ba2+ dengan NO3- sekarang membentuk BaNO3 2 kali. Kemudian Ca2+ dengan SO4 2- membentuk CaSO4. Oke, itulah jenis-jenis reaksi dalam larutan. Ada 6 jenis ya. Jadi nanti kalau misalnya di dalam soal-soal itu diberikan suatu reaksi, kita bisa menyelesaikan persamaan reaksinya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga pengetahuan kita tentang ilmu kimia itu semakin meningkat dari waktu ke waktunya. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.